Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kepada kedua calon mempelai, si calon tadi belum dinikahkan, beserta seluruh keluarga yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, maka Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap, maka Allah juga telah menciptakan siang yang meneranginya. Begitulah kita ini manusia, diciptakan oleh Allah, lalu dijadikan berpasang-pasangan agar saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah perintah untuk menikah. Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Menikah itu, kata Nabi, adalah sunnahku. Maka siapa yang tidak senang terhadap sunnah saya, dia bukan bagian dari golongan saya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan lahir batin yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di dalam bahasa Arab, dan istilah itu yang digunakan tentu saja di dalam Al-Quran dan hadis, ada dua. Yang pertama disebut dengan az-zawaj, biasa diterjemahkan dengan perkawinan. Yang kedua an-nikah, biasa diterjemahkan dengan pernikahan. Secara sepintas biasanya dimaknai kedua kata ini sama saja, tapi sebetulnya ada bedanya. Sehingga bapak penghulu misalnya kalau ijab kabul itu biasa mengucapkan saya nikahkan dan kawinkan, berarti ada bedanya. Pernah ada satu akad nikah, bapak penghulunya mengucapkan seperti ini, saya nikahkan dan kawinkan saudara, ya, dengan fulana binti fulan dengan mahar sekian-sekian. Lalu kemudian calon mempelai laki-lakinya menjawab, jawabannya begini, kalau kawinnya saya terima, adapun nikahnya mudah-mudahan saya bisa. Berarti ada bedanya antara perkawinan dengan pernikahan. Apa bedanya? Kalau zawaj atau perkawinan maknanya adalah memasangkan, menyandingkan. Tapi kalau nikah maknanya adalah menyatukan dan memadukan. Kalau hanya sekadar dikawinkan, dipasangkan, disandingkan jadi suami istri, itu relatif mudah. Yang susah itu nikah. Karena nikah itu memadukan dan menyatukan. Ada dua orang, pasti masing-masing punya sifat, punya karakter, punya pembawaan. Kemudian ingin disatukan, ingin dipadukan dalam satu keluarga. Ini yang relatif susah. Namun ada istilah yang lebih unik lagi yang Allah gunakan dalam Al-Quran.
untuk menamai pernikahan, yaitu misakan ghalidha. Misak artinya ikatan, ghalidha artinya kokoh dan kuat. Jadi pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kokoh dan kuat. Sebegitu kokoh dan kuatnya, maka kematian salah satu di antara keduanya tidak memisahkan mereka untuk selamanya. Mereka pisah itu sementara waktu saja. Insya Allah nanti dalam surga akan kembali disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Yasin Allah berfirman, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa aswajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiyun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam kesenangannya, mereka bersama dengan pasangan hidupnya. Jadi semua penghuni surga itu Bapak Ibu pasti ada pasangannya. Nabi tegaskan di dalam hadis riwayat Muslim, ma fil jannati a'zam, tidak ada yang jomblo dalam surga. Jadi di surga itu tidak ada yang jomblo, semua pasti punya pasangan. Kalau di dunia kita sudah punya pasangan hidup, suami istri, soleh solihah, nanti di surga akan kembali disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada laki-laki Pak, tidak ada pasangan hidupnya di dunia, tidak menikah sampai dia meninggal, tidak usah khawatir. Nanti di dalam surga akan dipasangkan dengan bidadari. Untuk setiap satu laki-laki penghuni surga, sekurang-kurangnya 70 bidadarinya. Persiapkan memang derita baik-baik Pak, 70 ini bidadari sekurang-kurangnya di surga. Ya. Kalau ada perempuan Bu, tidak ada pasangan hidupnya di dunia sampai dia tinggalkan dunia, kalau dia masuk surga akan dipasangkan dengan laki-laki soleh yang masuk surga. Seperti misalnya Maryam, ibunya Nabi Isa, kan tidak menikah Bu ya. Nah, beliau masuk surga. Siapa pasangannya di surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Asia, istrinya Fir'aun, masuk surga. Suaminya Fir'aun masuk neraka. Lalu siapa pasangannya di surga? Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada laki-laki Pak punya istri lebih dari satu, semua masuk surga, insya Allah akan dipasangkan dengan semua istrinya di surga. Tidak usah khawatir Bu, di surga tidak ada lagi rasa cemburu di antara sesama istri. Beda di dunia masih besar cemburunya. Yang agak susah kalau ada perempuan yang pernah menikah lebih dari satu kali, kan tidak mungkin dipasangkan dengan semua suaminya di surga. Nah, kalau misalnya ada yang mengalami seperti itu, dia masuk surga, suaminya juga semuanya masuk surga, nanti dia akan dipasangkan dengan suami yang mana di surga? Dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan dia akan dipasangkan dengan suaminya yang paling terakhir. Itulah sebabnya beberapa sahabat Nabi berpesan baik-baik kepada istrinya sebelum wafat. Apa pesannya? Kalau kamu benar-benar mencintai saya, ingin sama-sama dengan saya di surga, jangan sekali-kali menikah lagi sepeninggal saya. Kalau kamu menikah lagi, kita tidak sama-sama itu di surga. Kamu akan bersama dengan suamimu yang terakhir. Tapi riwayat yang lebih baik, pertanyaan ini pernah diajukan oleh Ummu Salamah kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, innaha tutahayyan. Nanti perempuan itu akan disuruh memilih sendiri. Ibu disuruh pilih. Ibu mau bersama dengan suami yang mana ini? Mau yang pertama atau yang kedua? Dan dia akan memilih suami yang paling baik perlakuannya terhadap dirinya semasa hidupnya di dunia. Yang paling istimewa, suami istri itu kan belum tentu sama kualitas imannya, belum tentu sama kualitas ibadahnya, kualitas akhlaknya. Kalau ini yang diukur, mestinya tempatnya di surga beda. Contoh, ibu-ibu misalnya, hampir tiap malam bangun salat tahajud. Suaminya juga hampir tiap malam bangun nonton bola. Nah, mestinya tempatnya di surga beda. Istrinya di atas karena rajin sholat, suaminya di bawah-bawah saja. Tapi karena ada ikatan suami istri, maka istri yang tempatnya di atas, dia akan menarik pasangan hidupnya yang di bawah itu, sehingga berada satu level nanti di dalam surga. Itulah istimewanya pernikahan. Di dalam pernikahan juga ada banyak keutamaan. Di antaranya yaitu untuk ketenangan hidup. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita yang hadir ini, apa kita sendiri yang merasakan atau anak-anak kita, keluarga kita yang sering dilanda kecemasan dalam hidup, suka sakit kepala, ya, sudah banyak obat yang dikonsumsi tidak bisa sembuh sakit kepalanya, sudah banyak usaha yang dilakukan tidak bisa hilang kecemasannya, dinikahkan saja.
Insya Allah kalau sudah menikah Allah akan berikan ketenangan. Tapi saya Ustaz sudah menikah masih gelisah terus. Kalau yang laki-laki coba menikah lagi Pak. Sudah 2 kali menikah masih gelisah terus, coba menikah lagi. Tapi saya yakin Ibu Di cukup 1 kali saja ya. Asal tuntunan agama benar-benar diperhatikan, insya Allah ketenangan hidup akan kita raih. Bukan karena tidak boleh Pak, tapi seorang laki-laki yang di dalam hatinya ada mawaddah, ada rasa cinta yang mendalam terhadap istrinya, dia tidak akan menikah lagi selama tidak ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Setuju Bu Di? Setuju Bu? Tapi belum selesai ini Bu, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Dan seorang istri yang di dalam hatinya ada rahmah, ada rasa sayang yang mendalam terhadap suaminya, dia tidak akan pernah melarang suaminya yang ingin menikah lagi selama ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Masih setuju Bu ya? Itu Pak, setuju ibu-ibunya. Jadi mestinya istrinya yang mendorong suaminya untuk menikah lagi, tapi suaminya yang tidak mau Pak, tidak mau menolak maksudnya. Yang berikutnya, pernikahan itu sarana untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh salih. Sehingga Nabi berpesan, tasawwaju alwadud alwalud fa inni mukasib bikumul umam. Kalau kalian mau menikah, cari istri yang punya sifat kasih sayang dan subur, bisa dan siap memberikan anak yang banyak. Karena saya senang membanggakan banyaknya umat saya di hari kemudian. Jadi kalau ibu-ibu tidak mau punya banyak anak, berarti ibu ingin membuat sedih hatinya Nabi. Yang membuat senang hatinya Nabi kalau umatnya banyak. Supaya umatnya banyak, perbanyak anak keturunan. Kalau orang mengatakan 2 anak cukup, itu benar sekali. Tak harus dukun itu. Maknanya apa? Kalau 1 anak masih kurang, 2 anak baru cukup. Tapi 3 anak itu yang baik. 4 anak baik sekali. 5 yang istimewa. 6 tambah istimewa. 7 semakin istimewa. 8 yang luar biasa. Kalau 9 spesial. 10 itu yang mantap. Kalau 11 tim sepak bola itu. Menikah dan perbanyak anak. Kalau ada yang belum punya anak, mohon maaf, atau sudah punya anak tapi masih mau tambah anak, rahasianya ada di dalam Al-Quran pada surah Nuh. Pernah ada suami istri sekian lama berumah tangga tidak punya anak, kaya raya, tidak ada anaknya, udah keliling dunia berobat, tidak ada hasilnya. Nah, suatu hari dengar siaran radio ceramah agama, kajian tafsir surah Nuh. Di salah satu ayatnya Allah janji, siapa yang banyak beristighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan perbanyak hartanya, Allah akan perbanyak anaknya. Itu janjinya Allah. Diamalkanlah suami istri itu. Pagi sore istighfar, tapi diniatkan semoga dengan berkah istighfar Allah memberikan anak. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, bulan itu juga istrinya hamil. 9 bulan kemudian melahirkan anak yang pertama, anak laki-laki. Tapi ceritanya tidak berakhir sampai di situ. Habis masa nifasnya, hamil lagi. 9 bulan kemudian melahirkan anak yang kedua, tetap laki-laki. Belum selesai Bu. Habis masa nifasnya, hamil lagi. 9 bulan kemudian melahirkan anak yang ketiga, masih laki-laki. Setelah 3 anaknya laki-laki semua, si istri kemudian berkata sama suaminya, Pak, barangkali bagus kalau kita berhenti dulu istighfarnya. Karena sudah 3 anak ini kecil-kecil semua. Akhirnya dihentikan istighfarnya untuk sementara dengan niat punya anak. Nanti setelah anaknya agak besar-besar, gantian suaminya yang berkata sama istrinya, Bu, bagaimana kalau kita istighfar lagi? Mudah-mudahan yang keempat anak perempuan. Istighfar lagi kembali. Alhamdulillah, hamil lagi. Melahirkan anak yang keempat, anak perempuan. Sampai cerita itu dikisahkan sendiri oleh si bapak, anaknya 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Kalau saya mohon maaf, istri saya baru 6 anaknya. 5 laki-laki, yang ke-6 baru perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya, pernikahan itu adalah sarana untuk mendatangkan rezeki. Ini yang unik. Karena di dalam Al-Quran Allah janji, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau tadinya mereka miskin, Allah akan membuat kaya setelah menikah. Nabi juga berpesan, iltamisur rizqa fis sawat, cari rezeki dalam pernikahan. Jadi kalau ada yang berprinsip kaya dulu baru menikah, mestinya diubah prinsipnya, dibalik.
Menikah dulu. Setelah menikah, Allah akan memberikan rezeki, Allah akan memberikan kekayaan dan kecukupan. Asalkan pernikahan itu dijalani sesuai tuntunan agama. Seperti apa itu? Saya ringkas saja. Yang pertama, niat yang ikhlas. Menikahlah dengan niat untuk melaksanakan perintahnya Allah, menghidupkan sunnahnya Nabi. Jangan menikah hanya karena ikut-ikutan. Jangan menikah hanya karena takut dikatakan terlambat menikah. Dan lebih-lebih jangan menikah hanya karena pertimbangan dunia. Siapa yang menikah hanya karena harta, tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan kecuali kemiskinan. Siapa yang memilih pasangan hidup hanya karena status sosial, tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan kecuali kehinaan. Tapi siapa yang menikah karena agama, karena akhlak, insya Allah dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, miliki ilmunya. Tidak cukup hanya niat yang ikhlas, mesti ada ilmunya. Mulai dari yang sederhana. Yang sederhana misalnya, seorang suami ketika pertama kali menyentuh istrinya, bagian apanya yang pertama disentuh? Ini ada ilmunya, bukan sembarang sentuh. Di masyarakat banyak pandangan, padahal Nabi sudah kasih tuntunan, Pak ya. Seorang suami itu ketika pertama kali menyentuh istrinya, yang dia sentuh ubun-ubunnya sambil baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan istri saya dan kebaikan yang sudah melekat pada dirinya. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan istri saya dan keburukan yang sudah melekat pada dirinya. Silakan ibu-ibu diingat kembali. Dulu waktu pertama kali disentuh sama suaminya, bagian apanya yang pertama disentuh? Kalau bukan ubun-ubunnya, pulang dari sini langsung sampaikan sama suami, Pak, ternyata salah sentuh dulu. Bagus kalau diulangi lagi, disentuh lagi kembali. Tidak ada kadaluarsanya. Ya. Kemudian ilmu tentang kewajiban dan hak kita, kewajiban bersama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Maksudnya apa? Fungsi utama pakaian penutup aurat. Suami wajib menutupi auratnya istri, istri wajib menutupi aurat suami. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat dan aib. Serendah-rendah kedudukan laki-laki di hari kemudian adalah suami yang mengumbar aib istrinya kepada orang lain. Sebaliknya juga begitu. Yang kedua, pakaian itu untuk keindahan. Suami perindah akhlaknya istri, istri perindah akhlaknya suami. Yang ketiga, pakaian itu untuk perlindungan. Suami memberikan perlindungan kepada istri dan istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Terus yang berikutnya, kewajiban suami. Satu, menjadi kepala keluarga. Yang kedua, memperlakukan istri dengan cara yang sangat lembut. Bahasa Allah di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu beda dengan khair. Kata sebagian ulama, ma'ruf memperlakukan istri dengan cara yang baik, sekalipun rasa cinta sudah berkurang atau bahkan sudah hilang. Karena yang bisa mempertahankan rumah tangga itu bukan cinta. Cinta itu bisa berkurang, bisa hilang. Yang bisa mempertahankan rumah tangga adalah iman. Meskipun cinta berkurang, cinta hilang, asal masih ada iman, insya Allah rumah tangga itu akan bertahan. Kemudian Nabi membahasakan irfaq bil qawarir. Lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca, kepada istri. Jadi sebelum niat dan niat ibu melantunkan lagu itu gelas-gelas kaca, Nabi sudah sebut di hadis, lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Lah kok diumpamakan dengan gelas kaca? Gelas kaca itu kalau retak apalagi pecah, susah untuk dibuat utuh lagi kembali. Begitulah hatinya istri. Sudah 20 tahun yang lalu masalahnya masih diingat terus. Ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya, suami wajib menafkahi istri. Meskipun istri bekerja dan gajinya lebih besar dari gaji suami, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istri. Dan ibu, ini kabar gembira untuk ibu. Ibu selain berhak untuk dinafkahi, ya, dapat uang belanja juga. Jadi dua itu beda, uang belanja sama nafkah istri. Kalau uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kalau nafkah istri, ya kebutuhan ibu secara khusus. Kan ibu pasti suka perhiasan Bu ya, suka baju-baju yang modis yang bagus. Itu nafkah istri. Kalau selama ini baru dikasih uang belanja, ibu silakan menuntut mana nafkah saya sebagai istri ini. Nah, terus yang berikutnya untuk istri,
Nabi pernah ditanya, "Ayyun nisa'i khair?" Istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu satu, idza ra'aitaha tasurruk, kalau dipandang suami menyenangkan hati. Saya yakin sekali kalau begini modelnya ibu-ibu di rumah pasti menyenangkan hati suami. Jangankan suami, saya saja ini mau ceramah senang hati saya melihat ibu. Makanya lebih sering lihat ke kiri daripada ke kanan. Kita juga Pak, kalau disebut istri yang begini modelnya, pujilah istri, puji Allah, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya tiba di rumah disebut istri yang acak-acakan, berantakan, modelnya tidak karuan, bukan alhamdulillah yang dibaca. Apa yang dibaca Pak? Bukan astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu. Terus yang kedua, idza amartaha tuti'u. Kalau diminta suami melakukan sesuatu dia taat. Ini kabar gembira lagi untuk ibu-ibu. Ya. Istri itu tidak wajib masak. Kalau ibu mau rekam memang mendengarkan sama suami. Saya ulangi. Istri tidak wajib masak. Biar ibu tidak masak, ibu tidak berdosa. Istri tidak wajib mencuci. Biar ibu tidak mencuci piring, tidak mencuci gelas, tidak mencuci pakaian, ibu tidak berdosa. Istri tidak wajib menyapu, tidak wajib membersihkan rumah. Istri tidak wajib untuk belanja. Enaknya jadi istri. Suaminya sudah ketar-ketir. Terus apa kewajibannya istri? Kewajiban istri itu Bu, mentaati suaminya. Itu kewajibannya istri. Jadi kalau suami minta, Bu, masak dulu yang enak-enak. Ibu wajib mentaati suami. Masak yang enak-enak. Kalau suaminya minta, Bu, bersih-bersihkan dulu rumah. Ibu wajib mentaati suami. Wajib mentaati suami. Jadi kewajiban ibu taat sama suami. Pahalanya besar. Kalau ada istri yang taat sama suami, dipersilahkan masuk surga dan disuruh pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Yang ketiga, istri yang baik, idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga harta suaminya. Paling terakhir Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan kepada kita apabila menghadiri acara pernikahan, nanti selesai akad, kita doakan kedua mempelai. Minimal kita baca barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah untukmu, mudah-mudahan Allah memberikan berkah atasmu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Apa bedanya berkah untukmu, berkah atasmu? Untukmu ketika merasakan kebahagiaan, kesenangan dalam rumah tangga. Berkah atasmu ketika menghadapi masalah. Jadi mau ada masalah, tetap mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Semua rumah tangga pasti pernah ada masalahnya. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi pun juga ada masalahnya. Kalau saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir yang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga? Kalau ada yang menjawab, saya Ustaz, kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, tidak peka dengan masalah. Sebetulnya ada, cuma tidak peka. Kemungkinan yang kedua, memang dia belum menikah, makanya belum ada masalahnya dalam pernikahan. Tapi semua yang sudah menikah pasti ada permasalahannya. Pada akhirnya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Niat kita yang pertama, semoga dilancarkan, ya, dilancarkan pernikahan. Nah, belum akad nikah ini, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, diberkahi. Yang kedua, niat kita mudah-mudahan semua yang hadir ini rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Niat kita yang ketiga, biasanya ini paling besar aminnya Pak, yang ketiga ini. Mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini dan belum menikah padahal sudah layak untuk menikah, mudah-mudahan disegerakan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum saja, yang sudah pelan-pelan saja aminnya. Baik, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'am yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, sungguh tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau inginkan mudah, dan hal yang sesulit apapun jika Engkau kehendaki akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Maka berikanlah kemudahan untuk terlaksananya akad nikah pada hari ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada keduanya kelak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Satukan hati keduanya setelah berumah tangga menjadi suami istri, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Ibrahim dan Sarah, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Rasulullah dengan Khadijah Al-Kubra, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan pula penjagaan, perlindungan, pemeliharaan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang saleh salihah, yang senantiasa menjaga ketaatan, menjaga kemuliaan dirinya, mentaati kedua orang tuanya, tidak pernah lupa kepada kedua orang tuanya. Meskipun mereka sudah menikah, sudah berumah tangga, semoga anak-anak kami senantiasa mengingat kami ya Allah. Bahkan meskipun sebagai orang tua kami tidak ada lagi di dunia ini, semoga anak-anak kami senantiasa mendoakan kami, dan semoga doa-doa mereka menjadi salah satu sebab yang mendatangkan ridhamu dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang yang bertakwa. Himpunlah kami dalam surgamu kelak, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apa artinya Engkau satukan kami di dunia ya Allah, kalau kemudian Engkau pisahkan, cerai-beraikan kami di hari kemudian kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.